Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Saudara dimanapun Anda berada, semoga semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, hidayah, rezeki, serta kesehatan jasmani dan rohani, insya Allah. Saudara, video kali ini saya akan menanggapi pertanyaan sahabat saya di Sulawesi. Pertanyaannya sangat luar biasa. Pertanyaannya begini, saudara. Apa yang dimaksud? Sekali lagi, apa yang dimaksud barang siapa yang mengenal Allah kafir, dan barang siapa tidak mengenal Allah kufur? Kufur itu di atasnya kafir. Ini pertanyaan yang sangat bagus, harus kita bahas tuntas agar kita tidak takut dikafirkan orang lain, dan agar kita juga tidak selalu berpikiran negatif kepada orang-orang ma'rifatullah, yaitu orang-orang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Artinya tidak perlu mencari Tuhan di mana-mana, karena yang mencari itulah yang dicari. Tapi carilah dirimu, kenalilah dirimu, siapa sebenarnya kita ini. Siapa diri sebenarnya diri? Siapa diri sejati kita? Subhanallah. Dan sebaliknya, barang siapa mengenal Tuhannya, maka panalah dirinya atau lenyaplah dirinya. Sekali lagi, barang siapa mengenal Tuhannya, maka fanalah wujud dirinya, lenyaplah wujud dirinya. Ketika diri itu fana atau lenyap, maka tidak terlihat lagi wujud diri kita. Yang terlihat hanyalah wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat nyata. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Barang siapa mengenal dirinya mati, dia akan mengenal Tuhannya hidup kekal, tak pernah mati. Subhanallah.
Sebaliknya, barang siapa mengenal dirinya hidup, dialah orang yang paling celaka hidupnya. Tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima semua ibadahnya. Sekalipun dia beribadah ribuan tahun, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia merampok hak Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dia merampok hak Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Dialah yang maha hidup. Dialah yang hidup, bukan kita. Kita ini tidak ada dan tidak punya apa-apa. Saudara, dimanapun Anda berada, kita akan masuk dalam pertanyaan. Perhatikan saudara, luar biasa pertanyaan ini. Barang siapa mengenal Allah, kafir, dan barang siapa tidak mengenal Allah, kufur. Saudara, kita akan mulai dari tujuan Allah menciptakan makhluk. Sekali lagi, kita akan mulai dari tujuan Allah menciptakan makhluk. Saudara, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk karena dia ingin ditemukan, ingin dikenal, ingin diketahui. Sekali lagi, Allah menciptakan makhluk karena dia ingin diketemukan, ingin ditemukan, ingin dikenal, ingin diketahui. Mustahil Allah itu bersembunyi dari makhluknya. Mustahil, sangat mustahil. Karena dia menciptakan hanya untuk mengenal Sang Pencipta. Subhanallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendirian, belum ada siapa-siapa, dia mau menyembah, tapi tidak ada yang disembah. Dia mau disembah, tapi tidak ada yang menyembah, karena belum ada siapa-siapa. Belum ada langit dan bumi, belum ada surga dan neraka. Lalu Allah menciptakan makhluk agar dia mengenalnya, agar dia ditemukan. Sekali lagi, mustahil Allah itu bersembunyi, karena dia menciptakan ingin dikenal. Dia menciptakan makhluk karena ingin dikenal. Jadi kesimpulannya, mustahil mengenal Allah itu kafir.
sangat mustahil. Karena tujuan kita diciptakan hanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, yang dimaksud mengenal Allah itu kafir, yaitu kafir dalam pandangan orang-orang awam, tapi mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya pertegas, yang dimaksud mengenal Allah itu kafir, yaitu kafir dalam pandangan orang-orang awam, tapi mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang menganggap mengenal Allah itu kafir, dia cuma memahami bahwa Allah itu batin, tidak mungkin bisa dilihat dengan cara kasat mata. Saudara, apa gunanya mata melihat sesuatu tapi tidak melihat Allah di dalamnya? Sekali lagi saya jelaskan, orang memandang mengenal Allah itu kafir. Pandangan ini pandangan orang zalim. Zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat nyata tapi tidak melihat. Inilah orang-orang kafir. Kafir. Dia tidak melihat Allah yang nyata. Karena dia membuat sendiri pembatas antara dirinya dengan Allah. Dia membatasi dirinya dengan Allah, sehingga dia tidak melihat Allah yang nyata. Sekali lagi saya tegaskan, inilah orang zalim, membatasi Allah yang tak terbatas, menganggap Tuhan itu sama seperti dirinya, terbatas. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal sangat jelas dalam Al-Quran, was-sahir wal batinu, dia yang sahir dan dia yang batin. Kira-kira mana yang lebih kafir? Tidak mengenal Allah yang sangat nyata di depannya, sangat nyata, tapi dia tidak melihat Allah. Seperti dikatakan dalam Al-Quran, di mana kamu menghadap, di situ ada wajahmu, wajah Tuhanmu. Sekali lagi, di mana kamu menghadap, di situ ada wajah Tuhanmu. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Subhanallah. Sekali lagi saya tegaskan, mana lebih kafir? Tidak mengenal Allah yang nyata di depan, nyata, tidak bersembunyi,
Mustahil Allah itu bersembunyi dari hambanya. Mustahil. Saudara, video ini tonton sampai habis, jangan diputus. Barangkali saudara bisa mencocokkan ilmunya bagi yang sudah pernah belajar. Sekali lagi saya tegaskan, mana yang lebih kafir, tidak mengenal Allah nyata di depan, tidak bersembunyi, daripada mengenal Allah. Mengenal Allah adalah kewajiban. Mengenal Allah yang Dia kehendaki. Allah menghendaki untuk dikenal. Subhanallah. Barang siapa tidak mengenal Tuhannya, sia-sia hidupnya. Sia-sia. Dia tidak akan bisa kembali kepada Allah. Mana mungkin bisa kembali kepada Allah? Di dunia tidak mengenal, apalagi di akhirat. Saudara, perlu kita pahami bahwa sesungguhnya bukanlah kita mengenal dan bukanlah kita melihat, tetapi Allah sendirilah yang melihat dirinya sendiri, yang mengenal dirinya sendiri. Itulah sebabnya dikatakan mutu anta qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum mati, atau panahkan dirimu, lenyapkan dirimu ketika kamu sudah lenyap atau panah. Akan kuganti dengan diriku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah diganti dengan dirinya, maka otomatis dia sendirilah yang melihat, yang mengenal dirinya sendiri. Subhanallah. Ini sangat jelas. Sekian, saudara, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, dan like, agar saudara tidak ketinggalan rahasia-rahasia berikutnya yang akan terungkap. Di sini tidak ada rahasia di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.